Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah perjuangan Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman untuk naik haji. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut. Kisah yang berikutnya adalah kisah di mana perjuangan seorang Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman untuk naik haji. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda fakir yang berbakti kepada sang ibu. Ia menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah agar bisa menunaikan ibadah haji. Merujuk dari buku tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah karya Said Muhammad Said Nursi, Uwais Al-Qarni memiliki nama lengkap Uwais bin Amir bin Jaza bin Malik Al-Qarni. Dia dilahirkan di tengah-tengah keluarga besar Qarni, salah satu silsilah keluarga dari Bani Murad di Yaman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ia memang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak pernah bertemu dengan beliau. Mengenai Uwais Al-Qarni, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Aku datang kepada kalian, Uwais bin Amir, bersama dengan pasukan bantuan dari Bani Murad." Kemudian dari Qarni, ia adalah orang yang menderita penyakit kusta. Lalu penyakitnya sembuh kecuali tempat seluas mata uang dirham. Ia adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Jika kamu bisa memintanya untuk memohon ampunan untukmu, maka lakukanlah. Ketika banyak pembebasan wilayah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uwais datang bersama dengan beberapa orang dari Yaman dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan Uwais, ia memintanya untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Uwais pun melakukannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mengenai Uwais, salah seorang warga Kufah pernah berkata, ia hidup sangat sederhana dan bersahaja. Ia suka bergabung bersama kami dalam halqah zikir. Jika ia berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka zikirnya tersebut sangat merasuk dalam hati sanubari kami. Ia hidup di Kufah di tengah-tengah komunitas awam. Tidak seorang pun di antara mereka yang mengenal identitasnya. Bahkan terkadang di antara mereka tidak ada yang mengenal Uwais Qarni. Bahkan di antara yang mengejeknya, hingga akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan tentang jati diri seorang Uwais.
Sahabat yang beriman dimanapun berada, setelah itu identitas Uwais diketahui oleh publik secara luas. Kemudian ia pergi meninggalkan Kufah dan bergabung bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan perang Siffin. Mengenai kebaktian Uwais Al-Qarni ini dijelaskan pula dalam buku Unconditional Marriage karya Mega Anindiyawati. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda dari Yaman yang begitu taat kepada orang tuanya atau ibundanya. Semua permintaan sang ibu yang buta dan lumpuh selalu ia penuhi. Namun ada satu keinginan ibunya yang belum bisa dikabulkan, yaitu ingin pergi berhaji atau ke Makkah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Uwais yang merupakan seorang pemuda miskin tidak memiliki biaya untuk memberangkatkan haji ibunya, sehingga setiap hari ia menggendong seekor kambing yang ia gembala untuk naik turun bukit. Orang-orang banyak yang mengira bahwa ia sudah gila. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ternyata saat musim haji tiba, Uwais yang sudah lebih kuat dan berotot menggendong ibunya untuk pergi ke Makkah, ia menempuh jarak ratusan kilometer selama berhari-hari. Demi kebaktiannya kepada sang ibu, demi hal itulah yang membuat Uwais Al-Qarni menjadi seseorang yang tidak terkenal di bumi namun terkenal di langit. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah perjuangan Uwais Al-Qarni yang menggendong ibundanya dari Yaman hanya untuk naik haji di Makkah. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kisah tersebut bisa kita petik hikmahnya dan menjadikan sebuah pelajaran bahwasanya kebaktian atau kita berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibunda kita, tidak ada sia-sia ataupun insya Allah akan selalu disanjung dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kisah ataupun video yang singkat ini ada salah kata ataupun salah ucap, karena saudara-saudariku seiman dimanapun berada, perlu kita ketahui saya bahwa kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah lupa akan kesalahan. Akhir kata, sebelum saya mengakhiri video ini, saya meminta kepada saudara-saudariku seiman dimanapun berada untuk bantu like, share, like, subscribe beserta lonceng notifikasinya. Semoga menjadi nilai ibadah buat saudara-saudariku semuanya dimanapun berada. Akhir kata, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.